Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk mengetahui apa itu henti jantung dan bagaimana penanganan serta pencegahan, dan untuk itu kami akan bergabung melalui sambungan telepon terlebih dahulu dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Daniel Parningotan L. Tobing. Dr. Daniel, kami juga akan mengundang para pemirsa untuk berpartisipasi di nomor telepon 02158 3022 atau di 02158399 100. Salam sehat Dr. Daniel, selamat sore, selamat bergabung di Newsline. Ya, salam sehat Mbak Vivi. Dokter, apa perbedaan henti jantung dan serangan jantung? Mohon kami diberikan penjelasannya, Dok. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kalau serangan jantung yang disebut serangan jantung mendadak itu adalah hilangnya fungsi jantung secara mendadak pada seseorang yang mungkin dia mengidap penyakit jantung atau belum tentu dia mengidap penyakit jantung. Ya, jadi itu serangan jantung. Namun kalau henti jantung itu jantungnya itu betul-betul berhenti, ya. Nah, jadi ada perbedaan. Serangan jantung sendiri itu belum tentu jantungnya itu berhenti, tapi bisa jantungnya itu mengalami masalah yang juga bentuk masalahnya itu berupa henti jantung. Jadi henti jantung itu bagian daripada serangan jantung. Nah, gitu Mbak Vivi. Oke, Dr. Daniel, kalau saya mengutip dokter yang menangani Christian Eriksen, ia mengatakan bahwa Eriksen itu sempat pergi begitu ya, sempat tidak ada, tapi akhirnya diberikan CPR dan penanganan yang tepat, akhirnya bisa kembali sadar. Untuk kasus Eriksen ini bisa dijelaskan, ini berarti kategori masuk henti jantung atau serangan jantung, dokter? Ya, untuk kasus Eriksen bisa dikatakan pada saat dia tidak sadar itu dia mengalami henti jantung. Namun apakah henti jantung itu disebabkan suatu bentuk serangan jantung? Jadi serangan jantung itu bisa saja penyebabnya berupa penyakit jantung koroner atau penyebab lain berupa listrik jantung. Jadi pada saat dia jantungnya berhenti, nah dia betul pada saat itu kondisinya tidak sadar. Makanya dia betul-betul dikatakan sempat hilang atau tidak ini ya. Lalu kemudian dilakukan pertolongan pada saat itu. Pertolongan pertama dengan cara jantungnya diberi bantuan, dipompa pada saat itu supaya aliran darah tetap berjalan ke seluruh tubuh dan terutama ke otak. Karena otak merupakan pusat ya untuk segalanya ya. Sehingga aliran itu cukup terus, berjalan terus, dan akhirnya dia kembali sadar pada saat itu. Namun, bantuannya harus betul-betul tepat dan baik. Baik, kalau begitu. Ya, Dr. Daniel, pasti banyak pertanyaan. Apa penyebab henti jantung mendadak? Dan kemudian bagaimana kita bisa mencegahnya? Tapi tetap bersama kami dulu ya, Dok. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama Newsline. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline. Masih bergabung bersama kami adalah spesialis jantung dan pembuluh darah. Ada Dr. Daniel Tobing. Dr. Daniel, bagaimana Anda menjelaskan penyebab henti jantung mendadak? Padahal penderita sebelumnya tidak memiliki riwayat sama sekali. Ya, jadi terima kasih ya pertanyaannya. Kalau kita bertanya tidak memiliki riwayat sama sekali, tentu itu masih menjadi pertanyaan ya. Karena katakanlah walaupun dia seorang olahragawan, kemudian dia tidak punya riwayat jantung dan sebagainya, tapi justru seorang olahragawan atau atlet juga itu berisiko untuk terjadinya henti jantung. Ya, ada kelainan-kelainan selain penyakit jantung koroner yang bisa menyebabkan henti jantung. Sebagai contoh ya, kelainan listrik jantung yang sifatnya bawaan atau diturunkan. Lalu kelainan otot jantung yang disebut kardiomiopati. Itu juga bisa diturunkan dan juga bisa didapat ya. Nah, itu kalau itu terjadi
Nah, itu bisa menyebabkan henti jantung walaupun kita sudah periksa nih, sudah medical check up, penyakit jantung koroner sudah disingkirkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya sifat daripada pemeriksaan jantung pada seorang atlet itu harus lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi sebenarnya untuk mengatakan dia bebas sakit jantung atau tidak. Begitu. Baik, jadi walaupun atlet, kemudian dalam usia yang masih sangat prima, belum tentu jaminan ya dok ya. Baik, dok ini sudah ada yang bergabung bersama kami, ada Pak Widodo. Pak Widodo ini dari mana? Pak Widodo mau bertanya kepada Dokter Daniel. Halo Dokter Daniel, Mbak Vivi. Silakan Pak Widodo. Ya, saya mau nanya nih dokter. Kan tadi kalau di atlet itu perlu ada pemeriksaan rutin kesehatan. Nah, tapi kalau kita sebagai masyarakat umum yang ingin berolahraga gitu, untuk mengetahui batas kemampuan kita atau kita menyadari bahwa kita harus berhenti nih berolahraga, apakah henti jantung dan serangan jantung tiba-tiba itu ada gejala khususnya atau seperti apa dok? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya ini. Saya kira kalau penyakit jantung biasanya memang selalu diawali oleh suatu gejala ya, gejala nyeri dada ataukah sesak nafas ya, ataukah dia berdebar-debar, cepat lelah dan sebagainya. Nah, memang tidak semua orang atau tidak semua pasien mengalami gejala yang betul-betul mirip ya atau sama. Kadang-kadang gejala itu bisa jadi dia seperti sakit nyeri ulu hati dan sebagainya ya. Namun untuk mendeteksi itu seperti tadi saya sampaikan, memang yang standar itu adalah pemeriksaan medical check up ya, seperti yang dilakukan treadmill dan sebagainya ya. Namun treadmill itu ada keterbatasannya, dia akurasinya cuma 55%. Jadi itu masih bisa salah. Oleh karena itu seorang dokter olahraga atau dokter atlet mungkin harus lebih melihat lagi, karena satu tadi seperti saya sampaikan ada faktor lain yang bisa berpengaruh, yaitu faktor keturunan tadi. Itu harus digali betul ya. Kemudian dia ada hipertensi atau tidak, ada diabetes atau tidak. Nah, itu juga menjadi faktor yang penting harus ditelusuri. So, kalau seorang atlet mengalami hal seperti itu di usia muda, biasanya akan berisiko untuk terjadi penyakit jantung dan serangan jantung kalau tidak diperhatikan. Nah, kalau olahraganya tergantung ya. Jadi kalau dia di saat dia olahraga mulai ada keluhan, itu jangan dipaksa. Usahakan di stop saat itu. Iya, kalau ada keluhan kan justru enak, tapi kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di Erikson begitu, itu dia memang lagi benar-benar dalam puncak permainan begitu, dan kemudian jatuh padahal tidak ada riwayat sebelumnya. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini ya dok? Usianya baru 29 tahun dok. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa henti jantung atau serangan jantung itu terbagi dua, yaitu satu bentuknya adalah serangan jantung yang disebabkan penyakit jantung koroner, itu 75% biasanya. Sisanya yang 25% itu disebabkan karena kelainan lain seperti tadi gangguan listrik jantung, kemudian kardiomiopati atau otot jantung yang menebal dan sebagainya ya. Banyak lagi sih sebenarnya, pembuluh darah besar juga. Nah, untuk penyakit seperti ini yang 25% itu, itulah yang mungkin jarang ditelusuri pada seorang atlet. Dan itu biasanya kan penyakit nggak langsung timbul di saat dia waktu menjadi atlet, tapi dia harus ditelusuri. Ada hal-hal tertentu, tes-tes tertentu dengan EKG misalnya, kemudian juga dengan Holter. Holter itu EKG yang bisa dibawa merekam 24 jam, bahkan 1 minggu pun bisa untuk melihat kelainan tertentu. Nah, kemudian juga bisa dengan pemeriksaan MRI, pemeriksaan ekokardiografi, jadi sifatnya lebih lengkap pemeriksaan jantungnya. Memang tidak ada gejala biasanya. Ya. Baik dokter. Oke, kita sudah ada penelpon selanjutnya, silakan, dengan siapa ini? Halo? Halo? Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Zainal ya. Pak Zainal, baik, silakan Pak, langsung saja bertanya ke Dokter Daniel.
Pak Zainal, silakan. Oh ya, baik. Ya, terima kasih. Dokter Daniel, saya mau nanya nih Pak. Kalau orang sudah pernah saya pernah di bypass. Baik. Ya, kemudian Pak, Ya, pertanyaannya apa Pak? saya pernah di bypass pada tahun 2011, Pak. Bulan Juni. Kemudian sekarang usia saya kan sudah, pertanyaan saya kira-kira kalau di bypass itu masa berlakunya berapa tahun Pak ya? Baik, berarti Bapak oke ya? Oke, baik. Sudah 10 tahun lebih ya. Baik Pak Zainal, terima kasih. Dokter Daniel, silakan. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Zainal. Jadi kalau bypass secara umum itu ya kalau ditanya masa berlaku atau katakanlah garansinya ya, itu 10 tahun, ya 10 sampai 15 tahun. Namun bisa saja lebih cepat atau lebih panjang. Dan bagaimana kita sebagai pasien menjaga pola hidup kita untuk menjaga ketahanan bypass itu supaya lebih lama. Jadi itu tergantung diri kita juga sebenarnya ya, menjaga faktor risiko, misalnya gulanya dikontrol baik, gaya hidup, olahraga rutin, dan sebagainya, supaya bypass itu tidak ada masalah. Bahkan kalau perlu sepanjang hidup kita juga itu akan baik terus. Begitu Pak Zainal. Baik, Dokter Daniel. Dokter, pada saat ada kedaruratan begitu ya, pertolongan seperti apa yang bisa kita berikan ke orang yang membutuhkan bantuan, Dok? Dan boleh kami dikasih panduannya, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi sebenarnya itu yang kalau kita lihat di beberapa video ya, Christian itu ya yang pemain bola itu sebenarnya termasuk ke dalam kedaruratan. Jadi ketika kita menemukan seseorang tiba-tiba tidak sadarkan diri, yang pertama kita lakukan adalah kita mengamankan situasi orang tersebut, ya. Artinya pasien tersebut dibaringkan di tempat yang rata atau datar, aman, tidak di dalam kerumunan. Kadang-kadang kan banyak orang langsung berkerumun. Orang itu suruh supaya menjauh, sehingga di situ lebih bebas bergerak. Kemudian kita panggil pasiennya, kita dia sadar atau tidak. Pak, misalnya Bu, gitu. Kalau dia tidak respon, berarti ada masalah. Kemudian kalau dia tidak respon, kita panggil bantuan. Karena kita tidak mungkin bekerja sendiri. Kita panggil seseorang untuk mencari bantuan, apakah itu emergency system, apakah dia mengambil alat kejut listrik, ataukah dia memanggil petugas medis atau petugas bandara, misalnya di bandara. Baru kemudian pasien tersebut, kepalanya kita tegakkan supaya jalan nafasnya itu lega, ya, didongakkan, ya, itu ada caranya tersendiri, ya, head tilt, chin lift. Nah, setelah itu kita lihat dia bernafas atau tidak. Kalau dia bernafas, oke, kita raba denyut nadinya di leher, ya, di pembuluh leher itu. Kalau dia berdenyut berarti aman, kita observasi saja. Tapi kalau dia tidak bernafas, tidak berdenyut jantungnya atau pembuluh nadinya, di saat itulah kita langsung memberikan bantuan pompa jantung di dada, ya, langsung dipompa jantung dengan frekuensi dalam 1 menit 100 kali pompa, ya. Jadi itu yang pertama kita bisa lakukan. Dok, tadi kan dokter bilang dibaringkan ke tempat yang datar begitu ya. Nah, tapi tadi dokter juga mengatakan harus mendongakkan kepalanya. Apakah berbeda mendongakkan kepala dengan mendudukkan si pasien, Dok? Beda sekali. Jadi kalau berarti jangan ya, berarti tetap harus di tempat datar, oke ya. Nah, kalau si yang mengalami kedaruratan ini jatuh terduduk, berarti ia harus dibaringkan, tetap dibaringkan begitu. Nah, saya juga mendapatkan informasi bahwa Kapten Timnas Denmark ini sempat berusaha menahan lidah dari Eriksen ini agar tidak tertelan. Ini maksudnya apa ya, Dok? Ya. Jadi itu sifatnya adalah supaya jalan nafas udara itu dari paru-paru ke mulut itu terbuka lebar, udara bisa keluar masuk dengan lancar. Nah, kalau lidahnya ditarik,
itu biasanya posisinya kalau kita lihat ya, pemain bola tersebut posisinya dimiringkan ke samping. Nah, kalau dimiringkan, lidahnya itu biasanya terjatuh ke samping. Oleh karena itu dia harus ditarik supaya nafasnya itu berjalan lancar keluar dari paru-paru. Namun biasanya kalau pasien tidak sadar, itu harusnya dibaringkan rata. Kalau dimiringkan itu biasanya dia sudah bisa bernafas, sudah ada denyut jantung. Jadi kalau dia belum sadar harus ditidurkan rata, kepalanya didongakkan. Jadi head tilt ya, kepalanya dimaksimalkan begini. Kemudian chin ini di lift ya, diangkat. Jadi udara itu keluar dengan lancar melalui paru-paru, melalui mulut ya. Seperti itu. Baik dokter, ini sudah ada penelpon dari NTT, ada Ibu Staniati. Silakan Ibu langsung pertanyaan untuk Dokter Daniel. Dari NTB maksud saya, mohon maaf. Ya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Iya Pak, selamat siang. Pertanyaannya. Saya ini punya keluhan pas serangan jantung ini sudah 15 tahun lebih mungkin Pak. Ya. Ya, saya tidak bisa kaget, tidak bisa ada masalah sedikit langsung berdebar gitu Pak, langsung drop dulu. Baik, Ibu ada pertanyaannya Bu? Ya, gimana cara mengatasinya Pak? Oh Ya. baik, oke. Bagaimana apa solusinya? Bagaimana cara kita mengatasi supaya Agar kondisi terjaga ya, Ibu ya, baik. Ya, saya persilakan Dokter Daniel. Silakan Dok. Ya. Tadi Ibu sebutkan berdebar dan juga pernah stroke ya Bu ya? Enggak stroke Pak, cuma berdebar itu jantung itu langsung goyang itu, berdebar keras itu. Sampai drop sampai 50 itu tensi saya gitu. Oke, baik. Jadi kalau berdebar itu kan perataan seseorang berdebar itu bisa saja dia berdenyut cepat atau dia justru lambat ya. Nah, memang ini harus betul-betul diketahui penyebabnya apa. Artinya denyutan itu merupakan suatu denyutan jantung yang normal atau denyutan atau irama jantung yang tidak normal. Nah, oleh karena itu pertama ya Ibu sebaiknya memang harus konsultasi ke dokter jantung sehingga nanti dokter jantung akan memeriksa melalui rekaman jantung, listrik jantungnya seperti apa. Jadi kalau listrik jantungnya itu dikenali merupakan listrik yang normal, nanti pengobatannya juga berbeda. Biasanya dokter akan menganalisa kembali kenapa ini berdebar cepat atau lambat, itu tergantung situasinya nanti pada saat pemeriksaan. Namun kalau iramanya berbeda, bukan irama jantung yang normal, tiba-tiba cepat terus iramanya tidak teratur, itu juga pengobatannya berbeda. Dan biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan lain untuk mengetahui penyebab daripada berdebar tersebut. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan seorang berdebar. Kita juga dalam pekerjaan, kalau stres dan sebagainya bisa juga menyebabkan berdebar. Kurang istirahat, kurang tidur juga bisa menyebabkan berdebar. Jadi Ibu harus mengkonsultasikan ke dokternya supaya betul-betul nanti ditemukan penyebabnya apa, supaya lebih pasti pengobatannya. Demikian Bu. Baik, dari penelpon di NTB kita beralih ke penelpon lainnya ya. Ini ada Pak Joko. Silakan Pak Joko. Iya Bu, terima kasih. Silakan langsung bertanya ke dokter. Pak Dokter, dulu waktu masih kecil saya diperiksa sama dokter alternatif itu ya. Terus katanya saya ada penyempitan pembuluh jantung gitu loh. Terus katanya karena saya banyak mengalami kekecewaan gitu ya, karena saya nggak jelas juga. Sekarang umur saya 50 tahun. Terus pernah saya berhenti semacam sesak nafas gitu ya, seperti orang masuk dalam air itu nggak bisa nafas. Itu karena pemicunya itu mendengar lagu-lagu yang
sedih atau mikir-mikir pikiran yang sedih banget gitu loh. Itu menyangkut seperti saya ingat memori-memori lama gitu, sering kambuh gitu, sering sesak nafas gitu. Itu bagaimana, dokter? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Dr. Daniel, apakah sesuatu yang sifatnya eksternal, tidak ada hubungan dengan fisik itu bisa berpengaruh juga terhadap fisik kita dalam hal ini jantung? Baik, Pak Joko, ya jadi barangkali mengenai dulu riwayat penyakitnya pada masa kecil dibilang ada penyempitan, itu mungkin perlu dipastikan lagi ya, apalagi pada usia 50-an harusnya kalau memang penyempitan itu terjadi sudah gambarannya sudah kondisinya akan lebih jelas ya keluhannya. Biasanya sakit dada kah atau sesak nafas. Nah nanti Bapak saya sarankan untuk konsultasi dengan dokter jantung sehingga nanti akan dilihat apakah memang jantungnya itu betul-betul penyempitan atau tidak. Biasanya dokter pertama kalau keluhannya sesak nafas nanti akan dilakukan USG jantung atau ekokardiografi. Akan melihat kemampuan pompa jantungnya seperti apa. Nah, tentang tadi kalau Bapak memikirkan hal-hal yang sifatnya mendengarkan lagu atau memori, kemudian timbul keluhan seperti itu berkaitan dengan persarafan simpatis Bapak ya. Memang beberapa orang tertentu bisa saja simpatisnya meningkat ketika dicetuskan oleh hal-hal seperti itu. Tapi itu sifatnya pencetus, bukan merupakan istilahnya penyebab utamanya, tapi mencetuskan terjadi masalah tercetusnya masalah yang sudah ada di jantung. Jadi saran saya sih lebih baik dipastikan dulu penyebab jantungnya itu apa betul karena penyempitan. Mungkin gitu Pak Vivi. Baik, Dr. Daniel Tobing, spesialis jantung dan pembuluh darah. Terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami, Dok. Salam sehat selalu, Dokter. Ya, salam sehat Mbak Vivi.